Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Kenapa kita dianjurkan untuk melaksanakan sedekah? Ternyata di dalam melaksanakan sedekah itu ada 5 keuntungan yang bisa kita dapatkan. Lalu apa keuntungannya? Yuk kita lihat penjelasannya. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada penjelasan seperti ini. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha. Apabila sedekah itu telah keluar dari tangan pemberinya, takallamat bi khamsi kalimatin. Maka sedekah itu berbicara bi khamsi kalimatin dengan 5 perkataan. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi di saat kita mengeluarkan sedekah, ternyata sedekah ini ngomong. Bahkan takallamat bi khamsi kalimatin, ngomongnya dengan 5 kalimat. Lalu apa yang dikatakan oleh sedekah? Yuk kita lihat penjelasannya. Al-ula kuntu shaghiratan fakabbartani. Yang pertama yang diucapkan oleh sedekah, kata sedekah, kuntu shaghiratan. Dulu aku itu kecil. Fakabbartani, lalu kau besarkan aku. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi ini secara tidak langsung, kalau kita bersedekah yang mana harta kita kecil, tapi dengan melaksanakan sedekah, insya Allah harta kita menjadi besar. Jadi kalau para sahabat nasihat hikmah pengen hartanya jadi besar, laksanakan sedekah. Insya Allah dengan melaksanakan sedekah, harta kita yang tadinya kecil bisa menjadi besar. Amin amin ya rabbal alamin. Wasaniyatu, yang kedua yang diucapkan oleh sedekah adalah kata sedekah, kunta harisi. Dulu engkaulah yang menjaga aku. Fal ana sirtu harisak, maka sekarang akulah yang menjagamu. Jadi di saat kita mengeluarkan sedekah, ucapan yang kedua dari sedekah adalah kunta harisi fal ana sirtu harisak. Ya. Hei, dulu kau yang menjaga aku, tapi jangan khawatir, sekarang akulah yang menjagamu. Ya. Ini memberikan pengertian kepada kita. Jadi dengan melaksanakan sedekah, insya Allah harta kita akan terjaga. Jadi apabila harta kita hilang, coba kita lihat ke diri kita sendiri. Mungkin kitanya tidak melaksanakan sedekah, mungkin kitanya kurang dalam melaksanakan sedekah, sehingga akhirnya harta kita hilang. Hilangnya entah itu dicuri orang ataupun yang lainnya. Maka dari itu laksanakan sedekah. Insya Allah dengan melaksanakan sedekah, insya Allah harta kita akan terjaga. Amin amin ya rabbal alamin. Wasalisatu kuntu aduan. Ucapan yang ketiga kata sedekah, kuntu aduan.
Dulu aku menjadi musuh, fahbabatani, lalu kau jadikan aku kekasih. Jadi kata sodako secara tidak langsung ngomong begini, aku itu jadi musuhmu kalau kau tidak bersodako. Tapi berhubung kamu melaksanakan sodako, ternyata sekarang aku jadi kekasihmu. Masya Allah. Sahabat, nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi supaya harta yang kita miliki menjadi kekasih buat kita, laksanakan sodako. Insya Allah dengan melaksanakan sodako, harta yang kita miliki itu akan demen sama kita. Masya Allah. Warabi'atu, dan yang keempat yang diucapkan oleh sodako, kata sodako, kungtu faniyatun. Faniyatun, dulu aku itu barang yang fana, barang yang rusak. Fa'abaqaitani, lalu kau kekalkan aku. Sahabat, nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi ini memberikan penjelasan kepada kita. Kalau kita pengen harta yang kita miliki tidak rusak, maka laksanakan sodako. Insya Allah dengan kita melaksanakan sodako, harta yang kita miliki insya Allah tidak akan rusak. Amin amin ya rabbal alamin. Wal khamisatu kuntu qarilatan. Yang kelima yang diucapkan oleh sodako, kata sodako, kuntu qarilatan. Dulu aku sedikit, fakasartani, lalu engkau jadikan aku banyak. Masya Allah. Sahabat, nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Ini memberikan penjelasan kepada kita, kalau pengen harta yang kita miliki makin banyak atau menjadi banyak, laksanakan sodako. Insya Allah harta yang kita miliki tadinya sedikit, dengan melaksanakan sodako, insya Allah harta kita menjadi banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, nasihat hikmah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan harta yang barokah, banyak dan barokah. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang dermawan. Sebab kita tidak mungkin menjadi orang yang dermawan kalau kita tidak punya harta. Keuntungan orang yang dermawan, kata Nabi, asakhiyu qaribun ilal haqqi wal khalqi. Orang yang dermawan itu dekat kepada Allah dan juga dekat dengan makhluk Allah. Jadi kalau kita menjadi orang yang dermawan, insya Allah kita akan dekat dengan Allah, dan insya Allah kita juga akan dekat dengan makhluk Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita pelit, wal bakhil ba'idun minal haqqi wal khalqi. Orang pelit itu jauh dari Allah dan juga jauh dari makhluk Allah. Jangan harap kita bisa dekat dengan Allah, jangan harap kita bisa dekat dengan makhluk Allah kalau kita menjadi orang yang pelit. Masya Allah. Sahabat, nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Bahkan di hadis yang lain, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, al-bakhil la yadkhulul jannah. Kata Nabi, orang pelit itu tak akan masuk surga walau kana zahidan, sekalipun dia orang yang zuhud. Masya Allah. Jadi
Janganlah sampai kita menjadi orang yang pelit. Khawatir kalau kita menjadi orang pelit, kita tak akan masuk surga. Walaupun kita zuhud, walaupun kita ahli ibadah, khawatir kalau kita menjadi orang yang pelit, itu bisa menjadikan sebab kita tidak masuk surga. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.